yang bernama Praktek Mandiri Bidan Hanifia, terdapat sepasang suami istri yang akan melakukan konsultasi kepada Bidan Hanifia. Akan tetapi, sang ibu atau sang ibu hamil ini melakukan janji temu dulu melalui asisten Bidan Hanifia yang bernama Bidan Risma. Assalamualaikum, apakah benar ini dengan PMB Bidan Hanifia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Ibu, perkenalkan saya Risma, asisten bidan dari PMB Bidan Hanifia. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini Mbak Risma, perkenalkan nama saya Ibu Indah. Saya ingin bertanya Mbak, apakah saya bisa melakukan konsultasi dengan Bidan Hanifia ya Mbak saat kondisi pandemi seperti ini? Bisa sekali Ibu. Memang pada masa pandemi seperti ini, konsultasi tetap dilakukan, hanya saja kalau tidak mendesak hanya melalui media online. Apakah Ibu berkenan melalui konsultasi dengan media online? Baik Mbak, tidak apa-apa. Berdasarkan jadwal Bidan Hanifia, beliau untuk besok pagi hingga sore udah ada jadwal yang tidak bisa digantikan, Bu. Kalau untuk besok lusa, Bidan Hanifia tidak ada jadwal dari pukul 10 sampai 12. Apakah Ibu berkenan konsultasi besok lusa antara pukul 10 sampai 12? Oh, ya, kalau begitu besok lusa saja deh Mbak, pukul 10 ya Mbak. Baik Ibu, jadi Ibu akan melakukan konsultasi dengan Bidan Hanifia melalui media online ya Bu, yaitu dengan Google Meet. Besok lusa pada pukul 10 siang. Untuk link bergabung nanti akan saya kirimkan 15 menit sebelum konsultasi ya Bu. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Setelah sang ibu berhasil membuat janji temu bersama Bidan Hanifia melalui asisten bidannya yang bernama Bidan Risma, maka ibu tersebut dapat melakukan konsultasi pada Bidan Hanifia melalui media Google Meet sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Sambil menunggu sang ibu beserta suami bergabung di media Google Meet yang sudah dijadwalkan sebelumnya, Bidan Hanifia beserta asistennya yang bernama Bidan Risma melakukan sedikit komunikasi untuk memastikan data diri pasien yang akan diberikan konsultasi. Dan juga Bidan Hanifia beserta asistennya mempersiapkan apa yang menjadi media untuk dipresentasikan menjadi bekal konsultasi pada sang ibu. Ingin berkonsultasi. Tunggu dulu ya, Bu. Iya. Orang mana ya, Mbak? Orang Kota Gede, Bu. Namanya Oh, iya. Lah usia kehamilannya udah berapa bulan? 28 minggu, Ibu. Oh, lah umurnya ibunya berapa? 28 tahun. Udah 28 tahun ya? Bentar ya, Bu. Ini sebentar lagi. Oke. Siap. Oke, kita tunggu. Ini Ibu dengan Bu Indah yang ingin berkonsultasi sama Bidan Hanifia, tapi nunggu suaminya dulu ya, Bu. Oh, boleh. Oke, selamat datang Ibu. Iya Mbak Risma, selamat siang Bu Bidan. Karena ini suami saya LDR Ibu. Oh gitu. Ini LDR ya? Iya. Oh iya. Kondisi pandemi kan Bu, jadi berjauh-jauhan. Harapan saya suami ikut konseling karena biar suami mengetahui kondisi saya. Oh, benar Ibu. Saya terakhir Ibu bapaknya. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat bergabung pada konsultasi online pada siang hari ini. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah memberikan konsultasi online masa pandemi ini ya Bu. Kalau gitu saya boleh ikut join ya Bu. Suaminya Indah. Oh iya, boleh Bapak, tidak apa-apa. Biar sekalian Bapaknya tahu tentang kondisi ibunya ya. Ya, pertama-tama perkenalkan ya Bapak dan Ibu, saya Bidan Hanifia yang akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk 30 menit ke depan. Apakah
Bapak dan Ibu bersedia? Bu, bersedia. Ya, Bu, kami bersedia. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, perkenalkan nama saya Ibu Indah. Usia kehamilan saya saat ini memasuki 29 minggu, Bu. Ini merupakan calon anak saya yang ketiga. Nah, tetapi Bu Bidan, akhir-akhir ini itu saya merasakan perut saya sebelah atas ini sakit dan selain itu sebelah bawah sini juga sakit, Bu. Nah, itu kira-kira normal nggak ya, Bu? Apa itu bakal mempengaruhi kehamilan saya atau enggak ya, Bu? Untuk nyerinya itu sering dirasakan atau hanya kadang-kadang saja ya, Bu? Hanya kadang-kadang saja, Bu Bidan. Oh, seperti itu, Bu. Jadi itu tidak apa-apa, Bu. Seperti itu wajar pada kehamilan Ibu. Nyeri tersebut karena terjadi karena adanya kontraksi pada perut Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir dengan akan adanya hal tersebut, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu, selain itu tuh saya juga merasakan pundak saya sebelah kiri itu pegel-pegel, Bu. Soalnya itu saya kan tidurnya miring ke kiri terus. Kata Bu Bidan di daerah puskesmas saya itu, kalau kehamilan memasuki usia yang sudah cukup akhir, itu katanya memang suruh tidur sebelah kiri. Nah, itu cara menangani pegel-pegelnya itu mengatasinya gimana ya, Bu? Iya, Ibu. Jadi benar apa yang dikatakan bidan di puskesmas. Kalau pada usia kehamilan Ibu saat ini disarankan untuk tidur menghadap ke kiri. Karena apabila tidur menghadap ke kanan akan menekan jalur pernapasan pada janin Ibu. Nah, untuk mengatasi pegal pada pundak sebelah kiri Ibu dapat sesekali tidur terlentang. Kemudian bisa mengompres pundak Ibu dengan air dingin dan disarankan untuk memperbanyak minum air putih, Ibu. Oh, begitu nggak, Bu? Saya akan mencoba tips tersebut, Bu. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Jadi gini Bu, saya mau tanya. Jadi istri saya tuh punya tumor jinak di bagian payudaranya. Udah 4 kali operasi. Nah, yang kena tuh dua-duanya Bu. Saya mau tanya, nanti pas udah selesai melahirkan kemudian menyusui, apa ada kendala dalam menyusuinya ya Bu? Menyusui nanti. Untuk kehamilan sebelumnya, apakah Ibu sudah mengalami hal tersebut? Sudah, Ibu. Yang kena kan kemarin saya menyusui payudara kanan saya. Nah, yang kiri itu terkena tumor jinak. Makanya saya hanya menyusui yang kanan saja. Sedangkan untuk yang kiri itu terkena tumor jinak dan sudah dioperasi. Oh, begitu, Ibu. Ya, jadi sebenarnya tumor jinak pada payudara itu tidak begitu berpengaruh pada saat Ibu menyusui. Karena payudara mengandung banyak sekali saluran dan tumor jinak yang diangkat hanya salah satu pada bagian saluran yang banyak tadi, Bu. Akan tetapi, perubahan hormon Ibu lah yang akan mempengaruhi pada saat Ibu menyusui. Ibu tidak boleh khawatir karena dengan Ibu khawatir akan mempengaruhi hipotalamus atau bagian otak Ibu yang akan mengendalikan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh Ibu. Untuk Bapaknya, jangan lupa Ibunya dibuat senang ya Pak, agar pikiran dan perasaan Ibunya juga bahagia. Baik Bu, saya akan melakukannya. Iya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu Bidan. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, apakah Bapak dan Ibu berkenan jika saya ingin memberikan konseling pada kehamilan Ibu pada trimester ketiga ini? Nggih, Bu, berkenan. Boleh Bu. Oke. Untuk Mbak Risma, boleh minta tolong share screen-nya? Betul, Dan. Benar ya. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan pada ibu dan keluarga tentang kehamilan trimester ketiga. Oke, next slide-nya. Nah, di sini kita akan membahas ada 5. Yang pertama adalah perubahan fisiologis trimester ketiga. Yang kedua itu teknik mengurangi ketidaknyamanan yang lazim terjadi dalam kehamilan. Yang ketiga, kebutuhan nutrisi ibu hamil trimester ketiga. Yang keempat, tanda bahaya trimester ketiga. Dan yang kelima adalah asuhan kebidanan trimester ketiga.
next setnya. Oke, yang pertama untuk perubahan fisiologis satu uterus. Pada trimester ketiga, istimus akan lebih nyata menjadi bagian korpus uteri dan berkembang menjadi segmen bawah rahim atau SBR. Pada kehamilan tua, karena kontraksi otot-otot bagian atas uterus, SBR menjadi lebih lebar dan tipis, tampak batas yang nyata antara bagian atas yang lebih tebal dan segmen bawah yang lebih tipis. Batas itu dikenal sebagai lingkaran retraksi fisiologis dinding uterus. Di atas lingkaran ini jauh lebih tebal daripada dinding SBR. Jadi, ibu ketika ibu tadi mengeluh merasakan nyeri, nah ini bisa terjadi karena adanya hal ini, Bu. Jadi untuk kehamilan yang memasuki 29 minggu itu akan merasakan kontraksi palsu seperti yang ibu rasakan dan dapat menghilang bila ibu melakukan aktivitas fisik dan jalan. Yang kedua yaitu sistem traktus uranius. Pada akhir kehamilan, kepala janin mulai turun ke pintu atas paru. Keluhan sering kencing akan timbul lagi karena kandung kencing akan mulai tertekan kembali. Selain itu, juga terjadi hemodilusi menyebabkan metabolisme air menjadi lancar. Pada kehamilan tahap lanjut, pelvis ginjal kanan dan ureter lebih berdilatasi daripada pelvis kiri akibat pergeseran uterus yang berat ke kanan akibat terjadi kolon rektosigmoid di sebelah kiri. Perubahan-perubahan ini membuat pelvis dan ureter mampu menampung urin dalam volume yang lebih besar dan juga memperlambat aliran urin. Nah, ini mengapa biasanya untuk ibu hamil di trimester ketiga ini akan lebih sering merasakan buang air kecil karena adanya penurunan kepala janin sehingga kandung kencingnya tertekan kepala janin tersebut. Jadi hal itu wajar jika ibu sering merasakan buang air kecil. Kemudian ada sistem respirasi. Pada 32 minggu ke atas karena usus-usus tertekan uterus yang membesar ke arah diafragma sehingga diafragma kurang leluasa bergerak mengakibatkan kebanyakan wanita hamil mengalami derajat kesulitan bernafas. Nah, untuk usia kehamilan 32 minggu ke atas, Bu, nanti ibu terkadang juga akan merasakan sesak nafas dikarenakan adanya uterus yang membesar yang kemudian menghimpit diafragma. Jadi ibu tidak perlu khawatir jika nanti di usia 32 minggu ke atas ibu merasakan sesak nafas. Kemudian ada kenaikan berat badan. Terjadi kenaikan berat badan sekitar 5,5 kg. Penambahan berat badan dari mulai awal kehamilan sampai akhir kehamilan adalah 11 sampai 12 kg. Nah, ini wajar ya, dan setiap ibu hamil harus naik berat badannya, jangan sampai turun gitu. Kemudian ada sirkulasi darah. Nah, hemodilusi penambahan volume darah sekitar 25% dengan pun kehamilan 32 minggu, sedangkan hematokrit mencapai level terendah pada minggu 30 sampai 32 karena setelah 34 minggu masa RBC terus meningkat tetapi volume plasma tidak. Peningkatan RBC menyebabkan penyaluran oksigen pada wanita dengan hamil lanjut mengeluh sesak nafas dan pendek nafas. Hal ini ditemukan pada kehamilan meningkat untuk memenuhi kebutuhan bayi. Aliran darah meningkat dengan cepat seiring pembesaran uterus. Walaupun aliran darah uterus meningkat 20 kali lipat, ukuran konseptus meningkat lebih cepat. Akibatnya lebih banyak oksigen diambil dari darah uterus selama kehamilan lanjut. Pada kehamilan cukup bulan yang normal, 1/6 volume darah total ibu berada di dalam sistem pendarahan uterus. Kecepatan rata-rata aliran darah uterus ialah 500 ml per menit, dan konsumsi rata-rata oksigen uterus gravida ialah 25 mm per menit. Tekanan arteri maternal, kontraksi uterus, dan posisi maternal mempengaruhi aliran darah. Estrogen juga berperan dalam mengatur aliran darah uterus. Nah, pada intinya, Bu, penambahan volume darah ini dikarenakan adanya peningkatan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Nah, itu mengapa ibu hamil tidak boleh sampai menderita anemia, Bu, dan selalu diberikan tablet FE atau penambah darah saat kehamilan. Ya, next. Yang kedua ada teknik mengurangi ketidaknyaman yang lazim terjadi dalam kehamilan. Yang pertama ada keputihan. Jika ibu keputihan, ibu dapat memakai pakaian dalam yang terbuat dari katun. Hal ini untuk menjaga agar tidak
agar tidak lembab sehingga bakteri tidak mudah berkembang. Yang kedua, sering buang air kecil. Jika ibu sering buang air kecil, maka cara mengatasinya yaitu dengan memperbanyak minum di siang hari, kosongkan kandungan kemih saat sebelum tidur, batasi minum bahan diuretika alamiah seperti kopi atau teh. Kemudian yang keempat ada hemoroid. Cara mencegahnya yaitu dengan makan makanan berserat, gunakan kompres es atau kompres air hangat. Kemudian ada konstipasi. Nah, jika ibu mengalami konstipasi, maka ibu harus makan makanan yang berserat, istirahat yang cukup, dan segera BAB setelah dirasakannya untuk BAB. Next, Mbak Risma. Nah, kalau gangguan pernapasan, ibu dapat mengatasinya dengan senam hamil. Nah, dengan senam hamil ini berguna untuk memperkuat jantung dan paru-paru ibu agar tidak sering terjadi adanya gangguan pernapasan. Yang kedua, adanya makan tidak terlalu banyak. Kemudian jika pusing, untuk mengatasi pusing, ibu bisa bangun secara perlahan dari posisi istirahat. Kemudian hindari berbaring dalam posisi terlentang. Kemudian ada varises pada kaki. Cara mencegahnya yaitu dengan tinggikan kaki sewaktu berbaring atau duduk, hindari diri atau duduk terlalu lama, kemudian istirahat dalam posisi berbaring miring ke kiri. Nah, untuk Mbak Risma mungkin boleh memperagakan bagaimana caranya bangun secara perlahan dari posisi istirahat, kemudian meninggikan waktu, kemudian istirahat dengan posisi miring ke kiri yang baik itu bagaimana? Mungkin bisa dicontohkan. Sebentar ya Bu, saya praktekkan terlebih dahulu ya. Untuk yang meninggikan kaki, itu ketika kita berbaring seperti ini. Kita dalam posisi berbaring, kakinya lurus begini. Tapi ini berbaring di tempat tidur ya Bu. Sebentar. Nah, kakinya ini lurus ke tembok. Ketika dalam posisi miring, ini miring ke kiri. Terlihat tidak ya, Bu? Sebentar ya. Lihat Mbak Risma. Ini posisi miring ke kiri. Selanjutnya, tadi apa ya, Bu Bidan? Apa? Bangun perlahan, Mbak Risma. Biar ibunya tidak pusing. Iya. Untuk posisi bangun perlahan, seperti ini. Ibu, jangan langsung bangun ya, Bu. Jadi itu bangunnya pelan-pelan terlebih dahulu. Terlebih dahulu, terus agak menggunakan di tembok atau di tempat tidur ya, Bu. Terus akhirnya berdiri. Seperti itu ya Mbak Risma. Terus selanjutnya udah ya? Ya, sudah Mbak Risma, cukup. Ya, terima kasih ya Mbak Risma sudah memperagakan. Semoga bisa memperjelas ya Bu. Bu, sekarang sebentar. Ya, mungkin boleh dilanjutkan presentasinya. Nah, untuk yang ketiga, ada kebutuhan nutrisi ibu hamil pada trimester ketiga. Next. Nah, kebutuhan nutrisi bahan pangan yang dikonsumsi ibu hamil harus mengandung gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, dan air. Kebutuhan akan zat gizi ibu hamil meningkat pada saat trimester ketiga, dikarenakan janin menyimpan zat besi untuk persediaan dirinya di bulan pertama kelahirannya. Makanya, cenderung ibu hamil mengalami anemia pada trimester ketiga. Untuk ibu, ibu sudah memasuki kehamilan di trimester ketiga ini, nah ibu tetap harus memenuhi nutrisi ya Bu, karena dalam pemenuhan nutrisi ini sangat penting dan berpengaruh pada kehamilan ibu. Mungkin lanjut, Mbak Des. Yang keempat ada tanda bahaya pada trimester ketiga.
Yang pertama ada keputihan. Nah, jika ibu mengalami keputihan yang sangat banyak atau baunya menyengat atau berwarna kuning atau abu-abu, nah ini bisa termasuk dalam penyakit kelamin servitik atau vaginitis, Bu. Yang kedua ada pengeluaran cairan atau selaput ketuban pecah. Yang ketiga ada perdarahan pervaginaan, dalam kurung yaitu abdur placenta previa, lesi pada serviks atau vagina. Nah, Ibu bisa dicermati agar Ibu paham mana yang menurut harusnya itu bahaya di kehamilan Ibu dan mana yang tidak. Yang kedua ada sering buang air kecil, nokturia. Nah, wanita hamil menghadapi resiko yang lebih besar terjadinya ISK, infeksi saluran kemih. Nah, tadi kan dijelaskan kalau buang air kecil pada ibu hamil itu kan wajar loh. Kenapa yang ini bisa menjadi bahaya? Nah, ini menjadi bahaya dikarenakan adanya ISK. Nah, untuk ciri-ciri ibu hamil mengidap ISK itu ketika ibu merasakan nyeri saat BAK. Yang kedua, merasakan rasa terbakar saat buang air kecil. Yang ketiga, meningkatnya frekuensi buang air kecil. Yang keempat, adanya darah pada urin. Yang kelima, adanya kram perut di bawah. Yang keenam, adanya demam. Yang ketujuh, sakit saat berhubungan. Dan yang terakhir adalah ketika urin beraroma menyengat. Nah, ibu perlu mengkhawatirkan hal tersebut ketika ibu merasakan gejala-gejala merasakan gejala-gejala pada saat itu. Nah, Ibu bisa memeriksakannya langsung ke bidan atau ke dokter ya, Bu. Nah, yang ketiga ada konstipasi, yaitu rasa nyeri di kuadran kanan bawah. Yang keempat ada varises atau tanda-tanda tromboflebitis superficial atau trombosis vena yang dalam. Nah, varises itu yaitu dalam singkatnya, simpelnya itu varises itu pembuluh darah yang membesar dan timbul, Bu. Jadi di kaki biasanya itu terjadi. Nah, hal ini dikarenakan adanya rahim yang semakin membesar dan peningkatan volume darah tadi. Next, Risma. Yang kelima atau yang terakhir ada asuhan kebidanan trimester ketiga. Nah, biasanya untuk ibu hamil itu akan diberi asuhan kebidanan, Bu. Jadi akan didata dari identitas ibu sampai keluhan utama sampai ke pemeriksaan yang ibu lakukan. Nah, ini dibagi menjadi dua antara data subjektif dan data objektif. Jadi ketika ibu memeriksakan kandungan dan ibu ditanya banyak hal, nah itu wajar, Bu, karena di sini akan ada pendokumentasian tentang ibu itu. Mungkin cukup presentasinya. Nah, dari hal tersebut, apakah sudah cukup jelas pemaparan yang saya berikan? Sudah cukup jelas, Bu Widan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi begini, Bu, saya baru ingat. Tadi kan dijelaskan mengenai anemia, ya, Bu? Nah, Ya. itu kan saat cek HB terakhir kemarin saya itu HB saya rendah, Bu, dan saya termasuk ke dalam anemia begitu, Bu. Saat ini kan konseling saja online. Lalu bagaimana cara saya mengetahui HB saya ke depannya besok ini ya, Bu? Apakah saya harus cek HB di mana dan bagaimana, Bu? Oke, Bu Indah. Nah, untuk melakukan cek HB yang biasanya harus datang ke tempat ya, Bu, tidak bisa secara online. Nah, Ibu bisa melakukan perjanjian melalui online dulu, bisa melalui WA atau via telepon. Mungkin Ibu bisa melakukan perjanjian dengan saya nanti setelah kita selesai konseling ini. Nah, tetapi saran saya, Bu, Ibu melakukan cek HB di bulan ke-8 saja, Bu, karena di masa pandemi ini saya ingin mengurangi kontak dengan orang-orang karena ibu hamil itu rentan sekali ya. Jadi saya sarankan untuk kehamilan di bulan ke-8 saja ya, Bu. Oke, baik, Bu, baik. Terima kasih. Oke.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu atau Bapak? Enggak ada, Bu. Udah jelas kok Bu Oh. Bidan. Sudah jelas. Oke, kalau begitu saya akhiri konseling pada siang hari ini. Mungkin apabila ada kurang dan lebihnya saya dan Mbak Risma memberikan konseling, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di next time konseling ya, Bu. Oke Bu, amin. Ya, Terima kasih ya. ya, Ya, Bu. dan selalu Semoga sehat-sehat selalu ya, Bu. kalian nanti ya, Oke Bu. Bu Bidan. Kalau gitu, Terima kasih Mbak Risma. terima Ya. kasih dan Mbak Risma. Kalau begitu saya mohon izin untuk live room. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan. Izin live terlebih dahulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bidan Hanifia beserta asistennya telah selesai memberikan konseling asuhan kebidanan kehamilan kepada ibu beserta suaminya. Ibu beserta suaminya juga telah memahami, mengerti apa yang telah disampaikan oleh Bidan Hanifia. Tentunya keluhan yang dirasakan ibu juga sudah terjawab bagaimana cara mengatasinya. Semoga apa yang telah diroleplaykan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.